Hai kaum stalker. Selamat datang kembali di channel Triple X Studio. Di sini aku bakal ngajakin kalian untuk ngebahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya nggak bakalan rugi jika kalian subscribe channel ini. Film ini merupakan persembahan dari Disney yang diproduseri oleh Mark Mostyn dan diperankan oleh Emma Stone sebagai Cruella dan Emma Thompson yang berperan sebagai Baroness, serta Emily Beckham yang berperan sebagai ibunda dari Cruella. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang gadis jenius yang diberi nama Cruella. Ibunya sangat berharap jika dia menjadi gadis kecil yang feminim seperti gadis-gadis pada umumnya. Ibunya juga sangat menginginkan dia menjadi seorang desainer di kemudian hari. Namun sayangnya, anak itu sangatlah berbeda dengan yang diharapkan oleh ibunya. Saking jeniusnya, dia sering dianggap rusak dimanapun dia berada. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan seorang desainer terkenal yang bernama Baroness, yaitu satu-satunya orang yang mengetahui bakat jenius yang ada dalam dirinya. Dan dengan Baroness pula, Cruella bisa menjadi seorang desainer seperti yang diharapkan oleh ibunya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Sejak lahir, Cruella sudah terlihat lain daripada anak-anak pada umumnya. Dia sangat berbeda dan cukup unik. Rambutnya yang membedakan dia dengan rambut bayi-bayi lain pada umumnya, yang terbagi menjadi dua warna, yaitu warna hitam di sebelah kanan dan putih di sebelah kirinya. Sikapnya sangat aneh dan mungkin terbilang sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Saat duduk di bangku sekolah dasar, dia sering sekali membuat onar dan kegaduhan, serta membuat masalah yang memicu pertengkaran dia dengan teman-teman di sekolahnya. Sampai akhirnya dia pun dikeluarkan dari sekolahnya, karena pihak sekolah sudah tidak mampu lagi menangani sang anak jenius tersebut. Setelah dikeluarkan dari sekolah, dia pun diajak oleh ibunya untuk pindah ke London. Namun sebelum ke London, dia diajak oleh ibunya untuk singgah ke suatu tempat yang bernama Parade Neraka, yaitu tempat sebuah pesta peragaan busana yang sangat mewah dan berkelas. Ibunya ingin menemui seseorang untuk dimintai pertolongan. Sesampainya di parade tersebut, ibunya memberinya sebuah kalung untuk dipakaikan kepada Cruella. Namun ibunya melarangnya untuk masuk ke dalam parade tersebut dan menyuruhnya untuk tetap diam di dalam mobil. Bukan Cruella namanya, jika dia menuruti apa kata-kata yang sudah dipesankan oleh ibunya. Tiba-tiba anjing kesayangannya menyelinap masuk ke dalam parade tersebut. Lalu Cruella mengikutinya. Cruella tertangkap basah oleh petugas. Karena kewalahan, sang petugas lalu mengeluarkan 3 ekor anjing dalmatin galak untuk mengejar Cruella. Dia pun berusaha lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran anjing-anjing tersebut. Cruella dan anjing kesayangannya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran anjing-anjing tersebut karena dia terguling di tanah curam yang ada di halaman gedung parade itu. Namun sayangnya, 3 ekor anjing itu malah menerkam ibunya yang saat itu sedang berbincang dengan salah seorang perempuan yang ingin dia mintai pertolongan. Kejadian naas pun terjadi. Anjing-anjing itu menerkam ibunya sampai ibunya terjatuh ke dalam tebing dan ibunya pun tewas seketika itu juga. Kesedihan dan penyesalan tak bisa terbendung di benak Cruella. Dia menangis dan sangat menyesal sekali atas perbuatannya. Karena ulahnya ibunya tewas terjatuh ke dalam tebing. Cruella pun terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran para anjing-anjing galak yang terus memburunya, sambil terus menggendong Buddy, sang anjing kesayangannya. Sampai dia menemukan sebuah mobil bak yang melintas. Tanpa berpikir panjang, dia pun segera melompat masuk ke dalam mobil bak tersebut
bersama Buddy, anjing kesayangannya itu. Di dalam bak mobil tersebut, Cruella terlelap dan terlihat sangat lelah. Tanpa sadar, mobil bak itu membawanya ke London. Setelah sampai di London, anjing kesayangannya itu membangunkannya. Taman Bupati. Kini ia berada di sana. Taman yang tadinya ingin ia kunjungi bersama ibunda tercintanya. Tapi sayang, ketika dia berada di taman itu, ibunya sudah tiada. Dia menyadari bahwa saat ini dia sudah menjadi anak yatim. Dan ketika di taman itu pula, dia menyadari bahwa kalung yang diberikan ibunya untuknya telah jatuh dan hilang. Rasa sedih dan terpukul makin mendalam karena dia telah kehilangan ibunda tercintanya, serta kalung yang diberikan oleh ibunya juga telah hilang. Anak jenius ini kini seorang diri dan hanya berteman anjing kesayangannya yang ia beri nama Buddy. Pagi pun datang. Dia tidak menyadari jika semalaman dia telah tertidur di taman itu. Ketika terbangun, dia melihat ada 2 orang anak laki-laki sebayanya sedang berpura-pura mengemis. Padahal ternyata ia mencuri. Dia mengetahui aksi itu, sembari terus berpura-pura tertidur. Lalu anak itu membangunkan Cruella dan mengajaknya berkenalan. Namun, bukan Cruella namanya jika dia bersikap manis layaknya anak pada umumnya. Seketika dia menendang seorang anak laki-laki tersebut yang mengajaknya berkenalan karena dia menyaksikan anak itu mencuri. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba petugas razia datang. Kedua anak laki-laki itu berlari menyelamatkan diri, dan Cruella pun mengikuti mereka berdua sambil menggendong Buddy, anjing kesayangannya. Sampailah mereka di suatu tempat yang aman dari kejaran petugas razia. Salah satu anak laki-laki itu menanyakan pada Cruella di mana orang tuanya. Dengan sedih dan berlinang air mata, dia menjawab jika ibunya telah meninggal. Kedua anak laki-laki itu menawarkan pada Cruella untuk tinggal bersama mereka dan sama-sama menjadi pencuri. Namun awalnya, Cruella enggan. Ia mengemukakan bahwa dirinya ingin sekali menjadi desainer seperti yang diinginkan oleh mendiang ibunya, bukan menjadi pencuri seperti 2 kawannya tersebut. 10 tahun berlalu, Cruella kini beranjak dewasa dan masih bersama anjing kesayangannya dan 2 orang teman laki-lakinya yang bernama Jasper dan Horace. Pada saat Cruella berulang tahun, kedua sahabatnya memberinya hadiah yang sangat istimewa, yaitu berupa surat panggilan pekerjaan di Liberty of London, yaitu department store yang ternama di London. Perasaan bahagia tak bisa ditutupi di wajah Cruella. Dia sangat bahagia dan bangga. Dia mempersembahkan kebahagiaannya ini untuk mendiang ibunya yang sangat ia cintai, yang kini telah tiada. Hari Kamis adalah hari yang ditunggu-tunggu, karena hari itu hari pertama Cruella memulai hari pertama bekerja di Liberty of London. Ya, meskipun hanya sebagai office girl yang hanya bertugas sebagai tukang bersih-bersih. Hari berganti hari dan terus berjalan. Suatu ketika, saat ia membersihkan ruangan manajernya yang bernama Jeffrey, dia melihat 2 botol minuman alkohol berada di dalam sebuah lemari kaca. Tanpa pikir panjang, Cruella mengambil sebotol minuman itu dan langsung meminumnya. Tiba-tiba 2 orang sahabatnya, Jasper dan Horace, membangunkannya dari balik kaca look. Dia pun sontak terbangun dan sangat kaget. Ternyata hari sudah pagi. Dan dia makin terkejut ketika melihat pemandangan di dalam kaca look tersebut telah berantakan. Jeffrey sang manajernya pun mengetahui dan memecatnya pada saat itu juga. Tak berselang lama, Baroness sang pemilik datang ke store dan menyaksikan tampilan look kaca sangat berantakan.
Baroness bertanya pada Jeffrey sang manajer, "Itu ulah siapa?" Dan dijawabnya oleh Jeffrey jika yang melakukan itu adalah karyawan store tersebut dan sudah dipecat. Lalu Baroness pun memanggil Cruella yang saat itu telah ditahan oleh petugas karena ia berusaha untuk kabur. Baroness lalu meminta kepada Jeffrey untuk memberikan kartu kepada Cruella. Tak disangka, kartu itu adalah alamat untuk tempat kerja yang baru untuk Cruella. Rupanya Baroness tahu bahwa Cruella adalah gadis yang sangat istimewa dan berbakat serta jenius. Cruella sangat bahagia mendapatkan kesempatan itu. Cita-citanya yang selama ini ingin menjadi desainer bisa terwujud karena tempat kerjanya yang baru adalah menjadi seorang fashion designer. Keesokan harinya, Cruella bergegas mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Baroness kepadanya. Hari pertama ia bekerja. Baroness meminta semua karyawannya untuk menunjukkan karya mereka masing-masing. Namun Baroness tidak menyukai warna gaun yang dibuat oleh mereka semua, termasuk yang dibuat oleh Cruella. Baroness dengan sengaja memotong bagian yang tidak disukai pada gaun milik Cruella dan tanpa sengaja menggores lengan Cruella. Lengan Cruella berdarah. Melihat darah di lengan Cruella, Baroness menyebutkan jika ia menginginkan warna gaun yang diinginkan seperti warna merah darah. Akhirnya Cruella dan pegawai yang lain pun bergegas mencari warna itu. Di tengah perjalanan, Cruella menemukan gaun dengan warna yang diinginkan oleh Baroness di sebuah butik yang bernama Second Time Around. Keesokan harinya, Cruella yang kini ditunjuk untuk menjadi asisten pribadi Baroness, kini dipercaya untuk membuat desain gaun yang diinginkan oleh Baroness untuk acara pesta berikutnya. Dan Baroness menyukai hasil karya Cruella tersebut. Cruella sangat bangga sekali, dan dia mempersembahkan karyanya itu untuk mendiang ibundanya tercinta. Saat itu, ketika Cruella sedang berdiskusi dengan Baroness yang membicarakan tentang gaun yang diinginkan oleh Baroness, tanpa sengaja Cruella melihat kalung yang dikenakan oleh Baroness, di mana kalung itu mirip sekali dengan kalung yang diberikan oleh ibundanya dulu sewaktu Cruella kecil. Cruella sangat kaget. Ternyata kalung itu sebenarnya adalah kalung milik Baroness yang dicuri oleh ibunya semasa ibunya menjadi karyawan Baroness. Rupanya dulu ibunya pernah menjadi karyawan Baroness, tutur Baroness pada Cruella. Melihat kenyataan itu, Cruella sangat sedih dan terpukul. Namun Cruella tidak percaya begitu saja pada ucapan Baroness. Beruntung dia punya dua sahabat yang sangat baik dan selalu menghiburnya. Dan akhirnya mereka bertiga merencanakan sesuatu untuk mengambil kalung itu kembali. Pesta dimulai. Cruella tiba dengan menggunakan gaun warna merah yang didapatkannya di butik Second Time Around, yaitu gaun rancangan Baroness. Dia menggunakan jubah putih untuk menutupi tubuhnya dan topeng untuk menutupi wajahnya. Dia pun menggemparkan semua tamu undangan yang hadir. Baroness tidak menyukainya dan menyuruh petugas untuk menangkapnya. Namun Cruella berhasil membuat para petugas kewalahan dan berhasil mengambil kunci kamar rahasia Baroness. Seketika Cruella langsung melempar kunci itu dan ditangkapnya kunci itu oleh seorang sahabatnya yang telah berdiri di lantai atas. Namun sayangnya, aksinya untuk mengambil kalung itu gagal karena seorang sahabatnya telah tertangkap oleh petugas. Ternyata kalung yang dicarinya masih dikenakan oleh Baroness pada saat pesta itu. Dan dari sinilah Cruella mulai mengungkap jati dirinya yang sebenarnya dan memberitahukan pada Baroness bahwa nama aslinya adalah Cruella, bukan Estella, seperti yang selama ini ia perkenalkan kepada orang-orang di sekitarnya. Di tengah perbincangan Baroness dan Cruella,
salah seorang sahabat Cruella memberikan tikus di makanan Baroness untuk mengalihkan perhatian Baroness. Dan Cruella berhasil merebut kembali kalung itu. Lalu ia melemparkan kalung itu ke mulut anjing kesayangannya. Pesta itu dibuat hancur dan berantakan akibat ulah seorang sahabat Cruella. Dan di situ pula Baroness menyadari bahwa kalungnya telah hilang. Lalu Baroness pun meniupkan fluid untuk memerintahkan 3 ekor anjingnya untuk mengejar Buddy, anjing milik Cruella yang membawa kalung itu. Dan di sini Cruella mulai sadar bahwa yang dilakukan Baroness sama seperti yang dilakukan oleh wanita yang dulu pernah berbincang dengan mendiang ibunya. Lagi-lagi dia gagal untuk merebut kembali kalung itu. Anjing-anjing suruhan Baroness berhasil merebut kalung itu dari Buddy, anjing kesayangan Cruella. Dan pesta pun berantakan dan Cruella tidak mendapatkan kalung itu. Cruella sangat bersedih karena dia menyadari bahwa yang membunuh ibunya selama ini adalah Baroness. Baroness yang memerintahkan 3 ekor anjingnya untuk menerkam ibunya hingga jatuh ke tebing. Ibunya terjatuh bukan karena kesalahannya, melainkan ulah Baroness. Disinilah dia mulai berpikir untuk membalas dendam pada Baroness. Dan balas dendam pun akhirnya dimulai, dibantu oleh 2 orang sahabatnya. Di pesta berikutnya, malam itu, Cruella sengaja membuat heboh pesta Baroness dengan membuat semua tamu undangan Baroness berdandan seperti Cruella dengan menggunakan rambut hitam dan putih di sebelah kanan dan kiri. Baroness beserta petugas yang lain pun kebingungan untuk membedakan semua wanita yang ada di dalam pesta itu. Namun sayangnya, Cruella tidak berada di salah satu semua tamu. Ternyata, Cruella yang berdandan seperti Estella telah berdiri tepat di mana ibunya dulu pernah berdiri. Dan Baroness pun menghampiri Cruella, serta membawa 3 ekor anjing galaknya. Lalu Baroness menyuruh anjing-anjing itu untuk menikam, sama seperti dulu ketika anjing itu menikam ibunya. Namun seketika, anjing-anjing itu menjadi jinak ketika mendengar perintah dari Cruella. Rupanya Baroness adalah ibu kandung dari Cruella. Cruella adalah Estella. Mendiang ibunya sengaja mengganti namanya menjadi Estella agar tidak dikenali oleh Baroness, karena Baroness ingin sekali membunuh Cruella saat ketika ia baru lahir. Dan ternyata kalung itu adalah kalung tanda kelahiran Cruella, dan dia juga memegang kunci dari kalung tersebut. Dengan liciknya, Baroness berpura-pura meminta maaf pada putri kandungnya tersebut, serta memeluknya. Namun ternyata pelukan itu hanyalah tipuan belaka. Setelah berpura-pura menyesal, Baroness dengan leluasanya mendorong Cruella ke tebing, tempat ibunya dulu terjatuh. Tapi sayangnya, Cruella sangatlah pandai. Dia telah bersiap untuk menyelamatkan diri dan dia tidak tewas. Baroness yang disaksikan oleh semua orang telah mendorong Cruella ke tebing, segera diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Dan akhirnya, Cruella pun kini hidup dengan dunianya bersama 2 orang sahabatnya yaitu Jasper dan Horace, beserta Buddy, anjing kesayangannya. Kesimpulan dari kisah film ini, Cruella atau Estella adalah anak kandung dari Baroness yang tidak ia sukai dan ingin ia bunuh karena Cruella sangat jenius. Dia dirawat dan dibesarkan oleh ibu yang mengasuhnya dari kecil, dan ibunya memberi ia nama Estella agar tidak banyak orang mengenalinya. Namun takdir mempertemukannya kembali dengan ibu kandungnya, walaupun pada akhirnya ibunya kini dipenjara dan dia kini hidup dengan dunianya sendiri. Itulah tadi alur cerita dari film Cruella. Semoga kalian semua terhibur dan selalu setia menantikan alur-alur dari cerita film yang lainnya.